Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan diskusi ya bagaimana struktur bukan bagaimana isomer-isomer dari suatu alkana teman-teman ya. Isomer dari alkana ya. Nah, isomer itu apa sih? Isomer itu adalah terutama untuk yang struktur teman-teman, untuk struktur alkana. Dia itu rumus kimianya sama ya. Rumus kimianya sama tetapi mempunyai struktur yang berbeda ya. Berbeda. Ini kita ambil contoh struktur di alkana itu dimulai dari butana teman-teman ya. Misalnya kita ambil contoh butana di sini ya. Ini adalah normal butana ya. Normal butana atau butana rantai lurus ya yang tidak bercabang. Kemudian kalau kita gambar seperti ini nih. Nah, ini adalah struktur dari isomer dari N-butana atau disebut juga 2 metil ya. Propana ya. Sorry nggak ada ini nih. 2 metil propana ya. Atau disebut juga isobutana ya. Sama aja gitu. Nah, jadi sama-sama rumus strukturnya sama-sama C4 ya. C4 ini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 tetapi bentuk struktur berbeda ya teman-teman ya. Jadi rumus kimia sama-sama C4 tetapi bentuk struktur kerangkanya itu berbeda satu sama lain gitu. Nah, biasanya untuk alkana ini itu dimulai dari butana. Kalau propana kan nggak ada kan. Propana kan seperti ini nih. Nah, kita nggak bisa nih taruh atau membedakan struktur dibuat dibuat cabang kita nggak bisa bikin dari propana. Tapi kalau butana itu bisa. Jadi dimulai dari butana teman-teman ya. Butana, pentana terus sampai C yang panjang itu bisa dibuat isomernya gitu. Nah, jadi tadi sudah dibahas ya bahwa isomer struktur ini adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama. Ini saya tandain ya. Tetapi dia terikat pada atom-atom yang berbeda sehingga kerangka molekulnya berbeda teman-teman ya gitu. Nah, tadi juga sudah dibahas bahwa untuk alkana ini itu dimulai dari butana ya isomernya ya. Dari butana. Butana itu tadi ada 2 metil propana atau disebut juga isobutana. Nah, ini adalah struktur bentuk iso ya teman-teman. Jadi seperti ini dia. Ya, supaya gampang. Nah, ini adalah bentuk dari iso. Nanti ikatan yang ini itu akan menempel pada C yang lain nih gitu. Nah, kemudian untuk pentana ya di sini itu kita buat dulu cabangnya 1 ya atau disebut juga 2 metil butana berarti ya atau disebut juga dia isopentana. Kemudian kita buat 2 cabang ya, 2 cabang metil disebut juga neopentana ya. Nah, kalau neo seperti ini nih dia nih bentuknya ya. Neopentana ya. Atau juga disebutnya ters juga bisa teman-teman nih kayak gini. Nah, di sini nih. Ini beberapa nama-nama dalam isomer ya. Yang pertama adalah kita ambil N-heksan ya di sini. Disebut juga normal heksan atau heksan rantai lurus. Kemudian isoheksan tadi sudah ketahuan ya rumusnya kalau misalnya cabang iso seperti apa gitu. Kemudian ada neoheksan ya. Kemudian ada 3 metil pentana ya. Dan juga 2,3 dimetil butana ya. Jadi teman-teman, untuk isomer ini, semakin banyak C-nya, jumlah C ya, terutama pada alkana ya, itu maka isomernya akan semakin banyak ya. Kita bisa lihat di sini bahwa pada butana ya, dia itu memiliki 3 isomer. Ya. Untuk pentana itu mempunyai 4 isomer ya. Dan untuk si heksana itu mempunyai 5
isomer ya, di situ ya. Jadi semakin panjang C-nya atau semakin banyak jumlah C-nya, maka isomernya juga semakin banyak di situ. Ini adalah perbandingan jumlah isomer teman-teman ya, tapi sayangnya itu tidak bisa kita hitung secara di sini tuh susah gitu memprediksinya gitu. Tadi kan kalau misalnya butana itu ada 3 ya, kalau misalnya pentana ada 4 dan juga heksana ada 5. Tapi kalau sudah jadi C7 itu bisa jadi 9 ya. C8 bisa jadi 18 isomernya. C9 bisa jadi 35, bahkan C30 bisa jadi 4 juta teman-teman isomernya ya, seperti itu ya. Nah, coba kita ada soal nih ya. Tuliskan struktur dari 2 isomer dari C2H7N ya. Nah, untuk C2H7N ya, kita gambar dulu yang paling mudah ya, berarti seperti ini nih. Nih, hanya ada 7 teman-teman, jangan lupa. Nah, ingat ini C2H7N ya. C ada 2, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini ada 1. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah isomer yang pertama ya. Yang kedua berarti tinggal kita taruh aja N itu di tengah-tengah C ya berarti ya. Seperti ini. Nah, teman-teman jangan lupa nih, untuk C itu berarti dia tangannya ada 4, N itu tangannya ada 3 ya, teman-teman. Ini juga sama rumus kimianya C2H7N, cuman strukturnya berbeda. Yang satu N-nya ada di ujung ya. Kita mau taruh N di sini atau di sini itu sama aja teman-teman ya. Makanya ini cuma bisa ditaruh di tengah-tengah aja gitu. Maka cuma ada 2 jenis isomer untuk C2H7N ya, seperti itu ya. Ini referensi yang saya gunakan untuk pembuatan video dan diskusi kali ini ya. Oke, mungkin gitu aja untuk pembahasannya. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.